Untuk pengertian data shaping ini data shaping adalah proses mengubah atau memanipulasi bentuk dan struktur data supaya data lebih rapi, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Contohnya itu seperti kita mengubah format tanggal, menghapus duplikat, mengganti nama kolom, ataupun menggabungkan beberapa file itu menjadi satu dataset. Adapun beberapa tools yang digunakan dalam data shaping ini seperti yang pertama itu ada Microsoft Excel, yang kedua ada Power BI, yang ketiga ada Python dengan library Pandas, yang keempat SQL juga bisa. Intinya data shaping ini adalah langkah awal sebelum data-data kita itu dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah teknik data shaping yang paling umum dalam Power BI. Power BI ini adalah alat atau tools business intelligence dari Microsoft yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik, tabel, dan dashboard interaktif. Dan adapun teknik-tekniknya itu ada 6. Yang pertama ada menghapus kolom dan baris dari tabel, menambahkan kolom indeks ke tabel, menerapkan urutan sortir, pengelompokan baris, kolom berputar, dan yang terakhir membuat kolom khusus. Dari 6 teknik tersebut, 3 yang pertama dalam pembentukan data adalah yang paling umum yang digunakan dalam Power BI. Yang pertama adalah menghapus kolom dan baris. Jika kita menggabungkan data, mungkin akan ditemukan beberapa kolom dan baris memberikan informasi yang berlebihan ataupun tidak sesuai dengan tujuan. Dalam hal itu, kolom atau baris yang tidak diperlukan dapat dibuang. Kolom dan baris bisa dibuang dengan beberapa langkah seperti pilih kolom atau baris yang ingin dihapus, terus klik tab beranda, terus klik hapus kolom. Yang kedua, menambahkan kolom indeks. Kolom indeks memungkinkan kita melihat data dalam urutan numerik, mirip seperti indeks di bagian belakang buku. Indeks di Power BI ini memudahkan kita menemukan apa yang sedang kita cari. Adapun beberapa langkah-langkah untuk menambahkan kolom indeks ke tabel. Yang pertama, klik beranda, klik edit query yang akan membuka panel query. Yang ketiga, pilih tabel yang ingin Anda indeks. Keempat, klik tambahkan kolom. Yang kelima, klik kolom indeks. Yang keenam, klik file. Yang terakhir, klik tutup dan terapkan. Menerapkan urutan sortir. Dengan menyesuaikan urutan sortir tabel, kita dapat menarik perhatian ke bagian data yang paling penting untuk tujuan kita. Berikut cara menerapkan urutan sortir tertentu. Yang pertama, buka visual yang kita ingin urutkan. Terus pilih tombol opsi lainnya, terus pilih urutkan berdasarkan, dan yang terakhir pilih urutan penyortiran yang kita inginkan. Saat kita semakin terbiasa dengan pembentukan data atau data shaping, mungkin akan dijumpai istilah-istilah serupa seperti pemodelan data atau data modeling, dan penggabungan data atau data combining. Istilah-istilah ini seringkali menimbulkan kebingungan di antara para pengguna Power BI. Dan apa perbedaannya? Pembentukan data atau data shaping ini berkaitan dengan bagaimana kita menyajikan data itu sendiri, dan di sisi lain pemodelan data atau data modeling ini menunjukkan bagaimana hubungan antar tabel dan data ditentukan. Misalnya kategori penjualan dari satu tabel bisa saja mempengaruhi kategori inventaris di tabel lainnya. Sementara itu, menggabungkan data atau combining data ini berarti menggabungkan dua atau lebih sumber data. Penggabungan ini bisa dilakukan dengan cara menyatukan data secara horizontal menggunakan kolom, atau secara vertikal menambahkan baris dari sumber ke sumber lainnya. Mapping problem atau pemetaan masalah merupakan teknik yang ampuh untuk memahami isu yang kompleks
mengidentifikasi akar penyebabnya, dan pada akhirnya mengembangkan solusi yang efektif, alih-alih melihat masalah sebagai entitas tunggal dan monolitik. Pemetaan masalah memecahnya menjadi bagian-bagian komponen yang mengungkap keterkaitan faktor-faktor dan titik ungkit potensial untuk intervensi. Intinya, pemetaan masalah melibatkan pembuatan representasi visual dari masalah, penyebab, dampaknya, dan hubungan di antara semuanya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti peta pemikiran, peta konsep, dan diagram lingkaran sebab akibat. Tujuannya adalah untuk bergerak melampaui pemahaman yang dangkal dan memperoleh apresiasi yang mendalam dan bernuansa terhadap landscape masalah. Ini memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih terarah dan efektif. Adapun proses dari pemetaan masalah, yang pertama, tentukan masalahnya secara jelas. Sebelum kita dapat memetakan suatu masalah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikannya dengan jelas. Meskipun terdengar sederhana, ini merupakan langkah yang sangat penting. Hindari membuat pernyataan masalah yang tidak jelas atau terlalu luas. Sebaliknya, usahakan untuk merumuskan pernyataan yang spesifik dan fokus pada inti permasalahan. Definisi masalah yang jelas memberikan landasan yang kuat untuk proses pemetaan dan membantu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua yaitu brainstorming penyebab dan faktor yang berkontribusi. Nah, setelah masalah didefinisikan dengan baik, langkah selanjutnya adalah melakukan curah pendapat mengenai berbagai penyebab dan faktor yang berkontribusi. Disinilah kita melangkah lebih jauh dari sekadar gejala dan mulai menggali alasan mendasar mengapa masalah tersebut muncul. Pertimbangkan penyebab langsung maupun tidak langsung. Cobalah untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda dan jelajahi semua kemungkinan elemen yang mungkin berkontribusi. Nah, penyebab utama. Yang pertama itu penyebab utama. Ini adalah penyebab paling langsung dari suatu masalah. Yang kedua, penyebab sekunder. Ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebab primer. Yang ketiga, konsep terkait. Ini mungkin mencakup konsep atau ide yang lebih luas yang mempengaruhi masalah. Gunakan teknik curah pendapat seperti pemetaan pemikiran atau penulisan bebas untuk menghasilkan daftar lengkap penyebab potensial dan konsep terkait. Jangan menyensor ide selama fase ini. Tujuannya yaitu untuk menangkap sebanyak mungkin kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga, mengatur dan mengkategorikan elemen. Setelah melakukan curah pendapat, kita akan memiliki daftar panjang penyebab dan faktor potensial. Langkah selanjutnya melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan elemen-elemen ini untuk memberikan struktur pada peta. Pertama, kelompokkan penyebab yang serupa. Ini bisa berdasarkan jenisnya, misalnya operasional, sistematik, dan manusiawi, atau berdasarkan kedekatannya dengan masalah sebenarnya. Yang kedua, identifikasi tema utama. Cari tema atau pola yang berulang dalam daftar Anda. Yang ketiga, prioritaskan penyebabnya. Beberapa penyebab mungkin lebih penting daripada yang lain. Akan sangat membantu jika Anda menandai atau menyorot penyebab yang paling penting. Pengkategorian memungkinkan kita memvisualisasikan masalah dengan lebih jelas dan mengidentifikasi area di mana upaya kita dapat memberikan dampak yang paling signifikan. Yang keempat ada visualisasi peta masalah. Sekarang saatnya untuk menggambarkan peta masalah kita secara visual. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada preferensi dan kompleksitas masalah. Peta pikiran dimulai dengan masalah utama di bagian tengah dengan cabang-cabang yang memancar ke penyebab utama. Kemudian, cabang-cabang selanjutnya menunjukkan penyebab sekunder dan seterusnya. Metode ini sangat baik untuk mengatur ide secara visual dan menjelajahi hubungan. Yang kedua, peta konsep. Peta konsep menggunakan kotak atau simpul untuk masing-masing konsep dan garis atau anak panah untuk menunjukkan hubungan antar konsep. Metode ini berguna untuk menekankan hubungan dan
untuk menekankan hubungan dan bagaimana konsep-konsep saling terkait secara hierarkis. 3. Diagram lingkaran sebab akibat. Diagram ini menunjukkan lingkaran umpan balik dan hubungan timbal balik dalam suatu masalah. Diagram ini bermanfaat untuk memahami dinamika sistem yang kompleks. Terakhir, pohon masalah. Pohon masalah ini dimulai dengan masalah di bagian atas atau bagian batang dan menguraikannya menjadi penyebabnya atau cabangnya. Pilih metode visual yang paling sesuai dengan masalah dan preferensi kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan representasi visual yang membantu kita memahami masalah secara lebih komprehensif. Kelima, mendefinisikan hubungan dan kausalitas. Setelah peta divisualisasikan, kita perlu mendefinisikan lebih lanjut hubungan antara berbagai elemen. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Elemen mana yang menyebabkan terjadinya elemen lain. Ini membantu mengungkap rantai kausalitas. Kedua, tentukan arah hubungan. Apakah hubungan tersebut positif atau negatif? Apakah peningkatan pada satu elemen mengakibatkan peningkatan atau penurunan pada elemen lainnya. Yang ketiga, beri label pada koneksi. Beri label pada garis atau anak panah yang menghubungkan pada visual Anda dengan kata-kata yang menjelaskan hubungan tersebut. Contohnya adalah mengarah ke, berkontribusi ke, meningkatkan, mengurangi, dan dipengaruhi oleh. Dengan mendefinisikan hubungan dan kausalitas secara jelas, kita dapat memahami bagaimana berbagai elemen dalam sistem masalah berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Yang keenam, menganalisis dan menafsirkan peta. Setelah memetakan masalah, penting untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan, pola atau tren apa yang muncul, apa pendorong paling signifikan dari masalah tersebut. Tahap ini dapat mencakup mengidentifikasi hambatan, apakah ada area tertentu yang membatasi sistem dan memperburuk masalah, menyoroti titik pengaruh, area mana jika ditangani yang dapat memberi dampak paling besar dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi solusi potensial berdasarkan representasi visual, solusi apa yang dapat mengatasi masalah mendasar, membahas asumsi. Apakah ada asumsi yang perlu dievaluasi ulang berdasarkan peta? Proses analisis dapat menghasilkan pemahaman lebih baik terhadap masalah dan mungkin mengungkap perspektif baru atau solusi potensial yang tidak jelas sebelum latihan pemetaan. Pemetaan masalah atau mapping problem bukanlah proses yang bersifat sekali jadi. Ketika pemahaman kita terhadap masalah dan faktor-faktor yang memengaruhinya semakin berkembang, mungkin diperlukan revisi dan penambahan informasi pada peta tersebut. Karena itu, sangat penting untuk terus melakukan peninjauan dan pembaruan agar peta masalah tetap relevan dan mencerminkan kondisi serta pemahaman terbaru secara akurat. Sebuah perusahaan e-commerce sering menghadapi kesulitan dalam menggabungkan data penjualan dari berbagai sumber, yaitu sistem pos, platform online, dan juga aplikasi mobile yang memiliki struktur dan format yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita mempunyai dua langkah penting, yaitu data shaping dan juga data mapping. Cara yang pertama yaitu data shaping. Tujuan data shaping adalah menyelaraskan format dan struktur data agar dapat digunakan untuk analisis. Adapun langkahnya, yang pertama normalisasi kolom, yaitu menyatukan kolom dengan nama yang berbeda tapi berisi informasi yang sama. Misalnya kita menaruh nama produk underscore kode di pos, sementara kita menaruh nama produk underscore ID di platform online. Yang kedua, format tanggal, menyelaraskan format tanggal yang berbeda antara sistem. Nah, format ini kita perlu sesuaikan agar konsisten. Misalnya ya, mengonversi semua tanggal ke format tanggal, bulan, lalu tahun. Yang ketiga itu pengisian nilai yang hilang. Nah, kita bisa melakukan imputasi nilai atau menyatukan data tersebut dengan mencari tahu kategori atau harga produk dari sumber lain jika memungkinkan. Nah, yang terakhir itu penyusunan kembali kolom. Menyusun ulang kolom sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara yang kedua yaitu data mapping. Data mapping digunakan untuk mencocokkan dan menghubungkan data yang memiliki perbedaan dalam identifikasi dan juga struktur.
Nah, adapun langkahnya yang pertama mapping kode produk, yaitu membuat peta penghubung antara kode produk yang berbeda di setiap sistem menjadi satu ID produk yang konsisten. Nah, yang kedua itu pemetaan lokasi, menyelaraskan format lokasi penjualan yang berbeda di setiap sumbernya. Misalnya nih, lokasi store A tertera di pos. Nah, sementara pada aplikasi mobile mungkin hanya tercatat lokasi Jakarta saja. Yang ketiga itu menghubungkan data transaksi, menggunakan ID transaksi yang konsisten atau kombinasi seperti tanggal, waktu, dan ID produk untuk mengenali transaksi.